Halo semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Kembali lagi bersama saya Al, Mahira. Anjay, keren kan? Iyalah baru cengnem, bismillah berkah, oke? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Reckoning yang dirilis pada tahun 2014, menceritakan tentang seorang kakak yang berusaha untuk mengungkap kasus kematian adik tercinta, di mana di sepanjang pencarian sang kakak sambil membuat sebuah film dokumenter. Di dalam video dokumenter tersebut kita akan dibuat terheran-heran dengan maksud dan tujuan video itu dibuat. Film ini disutradarai oleh John V. Soto Ayam, dan tanpa banyak berbahasa-basi di awal video, penasarin? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis perawan bernama Russell, di mana pada saat itu Russell nampak tengah berdoa kepada Tuhannya untuk meminta perpanjangan umur yang hampir habis. Di sana juga terlihat terdapat sebuah foto di mana itu merupakan foto adik Russell yang telah tewas. But please give me more time. Amen. Selanjutnya kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ditodongkan pistol oleh seseorang. Tak butuh waktu lama, pria tersebut langsung dibunuh saat itu juga. Setelah semua kejadian tadi, cerita akan berfokus kepada seorang detektif bernama Robbie. Robbie sendiri mempunyai sebuah keluarga dengan 2 orang anak perempuan dan seorang istri bernama Amy. Tak lama kemudian, Robbie mendapatkan telepon dari kantor kepolisian yang mengabarkan bahwa rekan akrab Robbie, Jason, telah ditemukan tewas di dalam mobilnya. Mendengar kabar tersebut, Robbie langsung prepare untuk segera pergi ke TKP. Sesampainya Robbie di TKP, ia langsung diberikan tugas oleh atasannya untuk menyelidiki kasus kematian Jason bersama dengan seorang mbak-mbak detektif cantik bernama Jen. Aduh, cakep pisan, oi. Sedikit informasi, Jason ini merupakan pria yang ditembak di awal film tadi, dan Jason sendiri merupakan seorang polisi sama seperti Robbie. Setelah mendapatkan tugas dari atasannya, Robbie langsung melakukan olah TKP untuk menyusut kasus kematian Jason. Saat Robbie tengah memeriksa mayat Jason, Robbie mendapatkan sebuah memori di saku kantong Jason yang nampaknya memori tersebut sengaja ditinggalkan di sana. Selanjutnya kita akan diperlihatkan isi dari memori tersebut, yang ternyata orang yang terdapat di dalam video memori tersebut adalah Russell, gadis yang kita lihat di awal film tadi. Di dalam video tersebut Russell berkata bahwa adiknya telah wafat 1 tahun yang lalu akibat insiden tabrak lari, dan sampai saat ini pelakunya masih belum ditemukan. Karena tak percaya kepada pihak kepolisian yang hanya memakan gaji buta, Russell akan mencari sendiri pelakunya bersama dengan pacarnya yang bernama Andrew. I'm Rachel, and my boyfriend. This is our story. Setelah melihat video Russell tadi, pihak kepolisian langsung menyelidiki latar belakang Russell. Setelah mendapatkan informasi serta alamat tempat tinggal keluarga Russell, Robbie dan Jen segera bergegas menuju ke sana. Sesampainya di rumah Russell, Robbie dan Jen disambut oleh ibu Russell yang ternyata ibu Russell telah membuat laporan atas hilangnya Russell 2 hari yang lalu. Ibu Russell juga berkata bahwa Russell seharusnya saat ini berada di rumah sakit untuk menjalani kemoterapi, dan dokter sudah memprediksi bahwa umur Russell tidak akan lama lagi. Saat Jen menanyakan apakah Russell memiliki seorang kekasih, ibu Russell mengatakan bahwa Russell memiliki seorang teman pria di internet yang bernama Andrew. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Robbie dan Jen izin pamit dari sana. Chemo. AJ. We will. Scene kemudian kembali beralih ke kantor polisi, di mana saat ini polisi yang berada di sana, kita panggil saja mereka Adam dan Danny, tengah melanjutkan menonton video Russell. Di mana lanjutan video kali ini kita akan melihat Russell yang tengah menemui 2 berandalan, rekan dari almarhumah adik Russell. Mereka berdua bernama Lucas dan Angel. Russell pun sempat menanyakan beberapa hal mengenai Abby, adik Russell yang tewas, tapi Lucas dan Angel tidak mau buka suara sedikit pun. Setelah itu video berlanjut ke sebuah restoran, dan pihak kepolisian memberikan lokasi restoran yang terdapat di dalam video kepada Robbie dan Jen. Did you guys see her that night? Kembali ke Robbie dan Jen, di mana saat ini mereka tengah berada di sebuah restoran tepat di tempat Russell dan Andrew singgah. Di sana Robbie menanyakan informasi mengenai Russell kepada salah satu pelayan di sana. Pelayan itu pun menjawab bahwa ada 2 anak muda yang persis seperti Robbie dan Jen cari, dan pada saat itu mereka berkata akan pergi check-in di sebuah motel bernama The New Bay Motel. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Robbie dan Jen segera pergi ke tempat yang dimaksud. The New Bay Motel.
That's it. Sesampainya di motel yang dimaksud, Robbie dan Jen menanyakan kepada penjaga motel mengenai remaja yang check-in di motel ini 2 hari yang lalu. Namun penjaga motel tersebut tidak tahu apa-apa, tapi mungkin rekannya yang bernama Alex tahu tentang ini. Tapi sayangnya Alex sudah tidak masuk kerja selama 2 hari. Robbie dan Jen pun meminta ke pihak motel untuk memberikan daftar orang yang telah check-in di motel ini. Not unless Alex booked him in. There we go. Room 105. Kembali ke video Russell, di mana saat ini kita akan diperlihatkan momen saat Russell dan Andrew check-in di motel yang dimaksud. Malam itu motel tersebut dijaga oleh seorang pria bernama Alex. Setelah mengisi absen dan membayar uang sewa, Russell menyampaikan salam lukas untuk Alex. Alex yang mendengar hal tersebut menganggap bahwa itu adalah kode, dan Alex langsung menawarkan berbagai jenis narkoba kepada Russell dan Andrew. Yang ternyata Alex merupakan pengedar narkoba berkedok penjaga hotel. I can get you some pretty sweet meth. Maybe. You name it. Malam harinya saat Russell dan Andrew sedang berada di kamar motel, Andrew dengan santainya mengajak Russell untuk menikah dengannya. Ini baru gentle. Coba kalian bilang suka lewat chat WhatsApp aja nggak berani, gimana ngomong langsung? Cemen. Marry me. You really are. Kembali ke Robbie dan Jen, di mana sekarang ini mereka sedang memeriksa kamar bekas Russell dan Andrew menginap. Tak lama kemudian ada seorang petugas kebersihan motel tersebut dan datang menghampiri mereka. Pelayan motel pun sempat menanyakan apakah ia melihat Alex. Petugas kebersihan pun menjawab bahwa ia sudah tidak melihat Alex sejak 2 hari yang lalu. Dan kemarin juga ada seorang pria bertato yang mencari keberadaan Alex. Robbie yang mendengar hal tersebut langsung meminta alamat lengkap Alex kepada pihak motel. Looked a bit dodgy. Tattoos and stuff. Sesampainya di rumah Alex, di sana nampak tidak ada siapa-siapa. Saat Robbie dan Jen masuk ke dalam, ternyata Alex sudah ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa. Same killer? Probably. Kembali ke kantor polisi, di mana saat ini Danny memberikan informasi kepada Robbie dan Jen bahwa di lanjutan video Russell terlihat tengah menghampiri seorang pria di sebuah mobil BMW. Pria ini bernama Jacob. Sedikit informasi, Jacob ini merupakan pemasok narkoba untuk Alex, dan Russell saat ini sedang berpura-pura menjadi konsumen dan mengaku sebagai rekan Alex. Tak lama kemudian, saat Jacob sedang membeli Oreo rasa durian di minimarket setempat, Russell langsung menggeledah mobil Jacob, dan di sana Russell mendapati sebungkus besar obat-obatan terlarang. Check this out. Singkat cerita, Robbie dan Jen pergi ke sebuah minimarket tempat yang kemarin disinggahi oleh Jacob. Di sana Robbie meminta kepada pelayan yang bekerja di sana untuk memberikan rekaman CCTV minimarket ini. Awalnya sang pelayan tidak ingin memberikan rekaman CCTV kepada Robbie, tapi Robbie yang kesal melihat tingkah pelayan tersebut langsung memukulnya saat itu juga. Setelah Robbie bermain kekerasan, barulah sang pelayan memberikan file rekaman CCTV kemarin. I want that footage by 5 o'clock today. Kembali ke video Russell, di mana saat ini ia tengah berada di sebuah gereja bersama dengan Andrew. Tak lama kemudian Russell menghampiri pastor gereja tersebut. Tak banyak berbasa-basi, Russell langsung meminta untuk dinikahi dengan Andrew saat itu juga. Awalnya sang pastor tak bisa mengabuli permintaan Russell, tapi saat Andrew berbicara empat mata dengan sang pastor langsung menikahi mereka saat itu juga. I now pronounce you man and wife. You make us. Kembali ke Robbie dan Jen, di mana saat ini mereka sedang beristirahat. Jen pun mendapatkan data lengkap mengenai Andrew, yang ternyata Andrew baru saja dikeluarkan dari rumah sakit jiwa 1 bulan yang lalu. Robbie yang mendengar hal tersebut mengingat bahwa 2 tahun yang lalu ia pernah mendapatkan panggilan darurat mengenai insiden kebakaran di sebuah rumah. Saat Robbie datang ke sana, ia melihat seorang pria tua yang tengah menjerit karena terbakar, dan saat itu juga ia telah diikat dengan rantai oleh anaknya sendiri. Dan anaknya tersebut adalah Andrew Jamison, lebih tepatnya seorang pria yang tengah bersama Russell saat ini. Nah loh. Screaming. Turns out the poor bastard had been chained to his bed. Selanjutnya, Robbie dan Jen saat ini sedang memeriksa rekaman CCTV minimarket yang mereka datangi tadi. Setelah mendapatkan plat nomor mobil Jacob, Robbie langsung memberikan info tersebut kepada Danny. Danny pun dapat menemukan identitas mobil Jacob tersebut dengan mudah, dan Danny memberikan informasi kepada Robbie bahwa mobil Jacob baru saja terlihat oleh petugas patroli 2 jam yang lalu di sebuah pembangkit listrik tua. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Robbie dan Jen bergegas pergi ke TKP. That vehicle was reported by a security patrol 2 hours ago. Sesampainya di tempat yang dimaksud, ternyata mobil Jacob benar sedang berada di sana. Tapi selain mobil Jacob, di sana tidak ada siapa-siapa. Kembali ke video Russell, di mana saat ini ia terlihat tengah pergi ke suatu tempat yang ternyata itu merupakan tempat pembuatan narkoba. Saat berada di sana, Russell dengan polosnya berkata bahwa ia ingin membuat sebuah film dokumenter tentang narkoba, dan Russell ingin bertemu dengan atasan mereka yang bernama Hugo. Bisa loh ngomong santai kayak begitu di depan mafia, anjir lah. Setelah itu Russell dan Andrew diizinkan masuk ke dalam. Jacob sent us. Said we should have a word with your boss, Hugo.
Better come inside. Singkat cerita, Robbie mendapatkan sebuah laporan bahwa telah ditemukan mayat sepasang kekasih di tengah hutan. Robbie pun diperintahkan untuk pergi ke sana dan memeriksa apakah mayat tersebut merupakan Russell dan Andrew. Robbie dan beberapa polisi pun pergi ke TKP untuk memeriksa mayat yang ditemukan. Saat Robbie melihat mayat tersebut, ternyata itu adalah Lucas dan Angel, berandalan yang ditemui oleh Russell di awal video dokumenter tadi. Tak lama kemudian, Jen mendapatkan panggilan dari kantor pusat. Setelah menerima panggilan tersebut, Jen mengajak Robbie untuk segera kembali ke kantor karena ada paket kiriman untuk dirinya. Okay. A package has turned up addressed to you. Sesampainya di kantor polisi, ternyata Robbie mendapatkan paket sebuah memori rekaman. Saat pihak kepolisian memutar video tersebut, ternyata itu merupakan video dokumenter milik Russell versi yang sudah diedit di KineMaster. Di awal video dokumenter tersebut, kita akan melihat Russell dengan wajah yang sudah bonyok. Dalam video tersebut, Russell berkata singkatnya seperti ini, bahwa film ini dibuat untuk mencari pelaku penabrakan adiknya. Tapi justru Russell mendapatkan fakta mengenai gelapnya seorang polisi yang seharusnya melindungi masyarakat, justru malah menyesatkan masyarakat. Entah apa maksud perkataan Russell ini, tapi nanti semua akan terungkap dengan sendirinya. To those who stand to make money off other people's suffering, the cops. And justice will come for you. Kemudian video itu berlanjut dengan memperlihatkan Lucas dan Angel yang tengah diseret ke tengah hutan oleh Andrew. Di sana Russell terlihat tengah menginterogasi Lucas dan Angel sambil menyiksa mereka berdua. Tapi saat itu Lucas sempat memberikan perlawanan kepada Andrew, tapi sayang Lucas harus terbunuh oleh Andrew. Melihat Angel yang kabur, Andrew langsung mengejarnya. Dan setelah Andrew menangkap Angel, Andrew langsung membunuhnya dengan cara membelek dada Angel. Anjing lah. Para polisi yang melihat rekaman tersebut hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Rekaman tersebut kembali berlanjut, di mana saat ini kita akan melihat Russell dan Andrew yang tengah menyiksa Alex. Sama seperti tadi, Russell pun menginterogasi Alex sambil menyiksanya. Dan setelah Russell mendapatkan beberapa informasi, Andrew langsung membunuh Alex dengan cara menyuntikkan narkotika ke tubuh Alex dan menjejelkan beberapa obat-obatan secara paksa kepada Alex. Selanjutnya, video berlanjut dengan memperlihatkan Jacob. Sama seperti yang tadi, Russell menginterogasi Jacob sambil menyiksanya hingga tewas. Kemudian kali ini kita akan diperlihatkan Hugo yang merupakan bandar besar pembuatan narkoba di kota tersebut. Russell pun kembali menginterogasi Hugo dengan menanyakan bagaimana organisasi ini bekerja dan siapa orang lain yang berpengaruh selain dirinya. Awalnya Hugo tidak ingin memberikan informasi apapun, tapi Andrew dengan kejinya menyiksa Hugo dengan cara menyambut giginya menggunakan tang. Tak tahan dengan siksaan ini, akhirnya Hugo pun memberikan informasi bahwa orang yang berpengaruh di balik ini semua merupakan seorang polisi dan dia adalah Jason, teman akrab dari Robbie. Para polisi yang mendengar hal tersebut langsung mengarahkan pandangannya ke arah Robbie. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, Andrew langsung membunuh Hugo saat itu juga. Selanjutnya, sekarang Russell dan Andrew tengah bersama dengan Jason. Sama seperti sebelumnya, Russell pun menginterogasi Jason sambil menodongkan pistol ke arah kepala Jason. Kemudian Jason berkata bahwa dia tahu siapa pelaku penabrakan adiknya, dan ternyata orang yang telah menabrak adik Russell adalah Robbie Grant, seorang detektif yang kita ikuti dari awal. Lah kok? Saat Russell lengah, Jason pun sempat melawan, tapi sayangnya Jason harus terbunuh karena beberapa tembakan. Robbie Grant. Jesus, Robbie. Para polisi yang mengetahui hal itu langsung terheran-heran, dan Robbie juga sempat terlibat pertikaian dengan Danny. Kemudian Jen pun menyuruh Robbie untuk pulang. Sungguh-sungguh plot twist, bukan? Robbie, stop! Go home. Kemudian saat ini Robbie telah sampai di rumahnya. Saat di rumah, Amy turut berduka cita atas kematian Jason. Untuk menghilangkan rasa sedih Robbie, Amy pun mengajak Robbie untuk melakukan senam bersama di malam hari. Aduh. Setelah itu kita akan dibawa flashback tepat saat insiden penabrakan adik Russell, di mana pada malam itu Robbie baru mengetahui tentang bisnis sampingan yang dimiliki oleh Jason. Jason pun sempat mengajak Robbie untuk bergabung dengannya, tapi Robbie yang masih ingat dosa menolak ajakan dari Jason. Saat mereka saling berdebat, tiba-tiba seorang wanita muncul di depan mereka yang membuat Robbie tak sengaja menabrak wanita tersebut. Awalnya Robbie hendak turun untuk menolong wanita yang merupakan adik Russell tersebut, tapi Jason melarang Robbie karena saat ini Jason sedang membawa sebungkus obat-obatan terlarang. Tapi saat itu Robbie tetap hendak turun, tapi kali ini Jason mengancam akan membunuh Robbie jika Robbie tidak mematuhi perintahnya. We gotta go back. Bullshit. What are you
Mention this again and I'll blow your fucking brains out. Kemudian saat Robbie terbangun dari tidurnya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya, yang dimana pistol yang Robbie letakkan di meja sebelum bercocok tanam tadi sudah tidak ada di tempatnya. Robbie pun sempat memeriksa kamar anak-anaknya dan ternyata anak-anak Robbie juga tidak ada di kamarnya. Saat Robbie turun ke lantai bawah, betapa terkejutnya ia saat melihat Russell dan Andrew telah berada di rumahnya dan menyandra kedua anaknya. What's going on? Robbie pun sempat terlibat persetegangan dengan Russell. Tak lama kemudian Amy turun ke bawah. Amy yang tak mengetahui apa-apa nampak kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Russell pun menyuruh Robbie untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Saat Russell tengah menyiksa Robbie, Robbie langsung membalikkan keadaan dan mengambil pistol yang ada di tangan Russell. Melihat hal itu, Andrew langsung berlari ke arah anak Robbie dan menjadikannya sandra sambil meletakkan pistol di tenggorokannya. Tapi ternyata Russell masih mempunyai sebuah pistol di tasnya. Saat Russell melihat Andrew menyandra anak Robbie, Russell menyuruh Andrew untuk melepaskannya karena mereka tidak ada kaitannya atas dosa yang telah dilakukan oleh Robbie. Saat itu juga Robbie langsung berkata apakah sensasi ini sama seperti saat Andrew membunuh ayahnya. Russell yang mendengar hal itu sontak terkejut karena selama ini ia tidak mengetahui mengenai hal ini. Russell pun kembali menyuruh Andrew untuk melepaskan putri Robbie, namun Andrew menolak permintaan Russell. Russell yang melihat Andrew sudah tidak dapat dikontrol dengan terpaksa harus membunuhnya saat itu juga. Tak berselang lama, Russell juga menembak Robbie sampai ia tersungkur. Setelah insiden tadi, Robbie meminta kepada Russell untuk membiarkan anak dan istrinya pergi. Russell yang merasa bahwa ia telah mendapatkan Robbie menyetujui permintaan Robbie untuk membiarkan anak dan istrinya pergi. Setelah Amy dan anak-anak pergi, Russell langsung berniat untuk membunuh Robbie, tapi beruntung Robbie dapat selamat dengan cara mematikan lampu yang ada di sana. Kemudian mereka berdua pun terlibat permainan kucing dan tikus. Robbie pun berusaha untuk keluar dari rumah tersebut melalui jendela atas, namun sayangnya hal tersebut harus diketahui oleh Russell. Russell pun langsung menghampiri Robbie sambil berbicara ala-ala penasihat Hokage. Saat Russell berkata bahwa Tuhan telah memberikan waktu untuk membalaskan dendam adiknya, Robbie langsung menjawab bahwa Tuhan tidak pernah membenarkan balas dendam, dan Tuhan memberikan waktu hidup lebih lama untuk Russell, bukan untuk balas dendam. Russell yang mendengar hal tersebut langsung menangis sambil mengingat almarhumah adiknya. Tak lama kemudian tiba-tiba It's not vengeance, Rachel. I miss her. ya, Jane pun datang ke tempat kejadian dan langsung menembak Russell dari bawah. Di detik-detik terakhirnya, Russell sempat memberikan Robbie sebuah pesan untuk menyampaikan kepada ibu Russell bahwa Russell sangat menyayangi ibunya. Saat itu juga momen haru pun terjadi di mana Robbie terus meminta maaf kepada Russell. Secara keseluruhan, film ini cukup seru untuk dinikmati bersama kawan-kawan, karena sepanjang film ini kalian bisa saling berteori dengan kawan-kawan kalian, bahkan memasang taruhan untuk menebak siapa aktor antagonisnya. Enggak segitunya juga kok. Tapi beneran deh, pas pertama kali nonton film ini saya tuh sempat nggak expect kalau Robbie bakalan jadi pelaku utama di film ini, dan saat tahu juga saya sempat terkejut karena kayak nggak nyangka aja gitu. Terus menurut pandangan saya, Russell ini merupakan orang baik bro, dan dia tuh sebenarnya seperti nggak punya niatan untuk balas dendam. Tapi menurut saya pribadi, si Russell ini dihasut oleh Andrew, yang seperti kita tahu Andrew ini pernah mempunyai gangguan mental sampai membunuh ayahnya sendiri, dan kemungkinan besar Russell ini dihasut oleh Andrew untuk membalaskan dendam adiknya. Pesan moral yang terkandung di dalam film ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan sering membuat kita berburuk sangka bahwa Tuhan itu tidak adil dalam memberikan cobaan. Bahkan kita sering berpikir Tuhan itu jahat karena terus-menerus memberikan cobaan buruk kepada kita, tanpa kita sadari Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu kita hanya harus berusaha agar bisa menjadi orang yang lebih baik, ikhlas, tawakal, dan berserah diri kepadanya. Karena sesungguhnya takdir manusia berjalan di atas kehendaknya. Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.